Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naldi Sudarto dengan NIM 4442441 dari kelas 2B Mekatronika. Harapan saya akan menginformasikan terkait apa yang saya pelajari tentang mata kuliah teknik kontrol dengan dosen pengampu Pak Lewi. Baik, lanjut. Sebelum kita lanjut membahas tentang apa itu PID, perlu kita bedah satu persatu. P itu apa, I itu apa, dan D itu apa. Pertama kita ke P. Nah, P itu ialah proporsional atau respons saat ini. J itu sebagai penggerak utama yang memberikan respon cepat. Jadi ketika kita mulai dari 0, dia akan ada jeda sedikit untuk sampai ke atas untuk mencapai ke set point. Proporsional ini biasanya kita sebut sebagai rise time, dan ada integral atau koreksi masa lalu. Dia berfungsi untuk mengeliminasi steady state error agar nilai-nilai akhir bisa menempel sempurna secara presisi pada garis target. Jadi ketika suatu sistem ingin mengikuti set point yang ada, nah disinilah kegunaan dari integral. Dia akan menyelaraskan, meminimalisir mungkin agar respon dari sistem itu sangat mendekati dari set point yang ada. Nah, yang terakhir itu derivatif. Nah, derivatif ini berfungsi untuk menghilangkan overshoot dari suatu sistem. Proporsional dan derivatif ini sangat sangat berkaitan. Jadi ketika proporsional mencoba untuk naik, jika proporsional mencoba untuk naik, maka derivatif akan memberikan pengereman sehingga tidak ada terjadinya osilasi yang ada pada sistem. Dia memberikan osilasi agar ketika proporsional naik, maka derivatif akan memberikan pengereman dan akan memberikan suatu respon yang stabil. Seperti itu pengertiannya. Dan kita bahas PID itu diterapkan di industri-industri, bahkan dia digunakan untuk mengontrol berbagai proses industri agar berjalan stabil dan sesuai dengan nilai yang diinginkan. Penggunaan PID membantu meningkatkan kualitas produk, meningkatkan efisiensi proses, dan mengurangi campur tangan. Dan adapun beberapa contohnya di sini yang saya tampilkan di layar itu, dia adalah PID di industri di bagian motor konveyor. Nah, PID di sini bertugas untuk menjaga kecepatan konveyor tetap konstan walaupun bebannya berubah-ubah. Selanjutnya kita ada di kontrol tekanan pada sistem pipa. Dia mengatur valve atau pompa untuk mempertahankan tekanan prosesnya. Berikutnya ada di robot industri dan mesin CNC saja. Bukan hanya di lain-lain, juga ada di robot industri dan mesin CNC. Dia digunakan untuk mengontrol posisi kecepatan dan percepatan motor servo dengan presisi yang tinggi. Selanjutnya itu adalah kontrol level tangki. Dia pada PID ini berfungsi untuk mengatur pompa agar ketinggian cairan dalam tangki tetap stabil dan tidak melonjak. Intinya dia membuat pompa ini stabil. Baik, setelah saya analisis, setelah saya ubah-ubah dan saya berikan nilai-nilai sesuatu. Nah, KP itu saya berikan nilai KP-nya itu 90 agar rise time-nya itu stabil. Tapi ketika saya berikan 90,
Saya juga memberikannya derivatifnya 3 agar tidak terjadi osilasi yang berlebihan. Dan di sini seperti yang terlihat pada bagian error steady state-nya saya berikan angka 20 agar sistem dan set point itu sangat mendekati atau mengalami atau jaraknya seminimal mungkin, seperti itu. Dan bagaimana jika kita memberikan KP-nya 90, KI-nya 0 dan KD-nya 0, maka yang akan terjadi ialah seperti ini. Sistem akan berisolasi berlebihan karena tidak adanya pengereman dari KD. Nah, KD-nya 0 dan sistem tidak akan mencapai atau bahkan mendekati set point karena tidak diberikan integral yang berfungsi untuk meminimalisir sistem ke set point. Dan bagaimana jika integralnya yang diberikan 20, KP-nya 90 dan KP-nya 0 dan KD-nya 0, dia akan terjadi seperti yang saya tampilkan, dia akan mengalami goyang-goyang seperti ini. Nah, kenapa dia bergoyang-goyang? Karena KI-nya ada, tetapi makin lama dia makin bergoyang-goyang karena tidak adanya KP yang berfungsi untuk memberikan rise time naik ke atas. Dia memang di awalnya stabil, tapi lama-kelamaan berisolasi karena KD-nya juga 0. Seperti itu. Baik, bagaimana jika sekarang KD-nya yang kita berikan angka, sedangkan KI dan KP-nya 0, dia akan terjadi seperti ini. Nah, kenapa tidak naik? Karena KP-nya 0, yang berarti dia tidak bisa naik ke atas. Dia bahkan tidak bisa naik ke atas, istilahnya mobilnya tidak jalan tapi kita melakukan pengereman. Jadi dia itu tidak bergerak sama sekali atau bahkan mengurang jauh sekali dari set point yang telah diberikan. Nah, sedangkan kenapa KI-nya 0? Ya karena dia tidak ada nilainya, jadi dia tidak berdekatan dengan set point yang ada. Seperti itu teman-teman istilahnya. Jadi istilahnya KD ini dia cuma akan memberikan pengereman. Seperti yang saya sebutkan di awal, dia bekerja sama dengan proporsional untuk mengurangi osilasi dari lonjakan. Nah, kesimpulannya itu ketika P dinaikkan, rest time naik, biasanya akan terjadi overshoot. Seperti saya lihat nilainya itu 90, maka akan terjadi overshoot. Nah, disinilah letak kegunaan dari D-nya itu. D-nya itu berfungsi sebagai penghilang atau pereda dari overshoot itu. Dia menghilangkan osilasi yang ada dan memberikan kestabilan. Nah, biarpun dia stabil, dia tidak akan mendekati set point jika kita tidak mengatur integralnya. Nah, disinilah kegunaan dari integral. Dia meminimalisir seminim mungkin set point sistem yang menuju set point. Baik, kesimpulan yang bisa saya berikan itu sistem kendali PID merupakan metode kendali berumpan balik closed loop paling populer di dunia industri yang berfungsi sebagai otak otomatis untuk menjaga agar output suatu sistem selalu stabil dan akurat sesuai dengan nilai target yang diinginkan atau sesuai dengan set point yang diatur. Baik, mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.